Shalom pagi bersama dudukan kepala. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami juga boleh naikkan doa sana. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat 42. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bapa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Yesus akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oh, itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi dia seorang pun yang berkata, apa yang engkau kendaki? Atau apa yang engkau bercakap dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ dan lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tapi Ia berkata mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengurus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata, lihatlah, sekelilingmu dan pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang sama di kota itu telah menjadi percaya pada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang sama itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak bagi orang yang jadi percaya karena perkataannya. Mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Puji Tuhan, suatu berita yang indah. Ketika perempuan itu berjumpa dengan Yesus, dia menerima air hidup itu. Dan apa terjadi? Wanita itu ada perong sebagaimana pada ayat 15.
ayat 15. Kata perempuan itu, Tuhan berikanlah aku air ini supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air itu. Ketika perempuan itu menerima air hidup itu, dan dia bersaksi yang sangat baik ini pada ayatnya ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ayat 29, mari lihat, di sana seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat ketika dia hidup Yesus. Ketika dia terima air hidup dalam dirinya, ada perubahan. Apa yang berubah? Dia menyampaikan berita Yesus. Kalau kita sudah tolong Tuhan, kalau Tuhan sudah mengubah hidup kita, kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita bersaksi kepada orang banyak yang belum mengenal Yesus, supaya mereka boleh percaya. Nah, melalui pemberitaan wanita ini, Samaria ini, apa yang terjadi? Katakan pada ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari ke kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang besar. Kesaksian itu diberkat. Lewat kesaksian dari perempuan itu banyak orang yang percaya. Kita jangan egois, jangan kita saja diselamatkan, jangan saja kita diberkati, jangan saja kita terima pulihan, tapi kita menyampaikan pada mereka yang belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, dan mereka juga boleh bertaubat menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin. Mari tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari segala taat kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.